Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan menjelaskan anatomi, fisiologi, dan mekanisme dari sistem respirasi. Sistem respirasi atau respirasi erat kaitannya dengan bernafas, tapi memiliki arti yang berbeda. Di mana respirasi adalah proses yang menghasilkan energi, sedangkan bernafas adalah cara makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lebih lengkapnya kita mengetahui anatomi dari sistem respirasi dulu. Mana tadi? Orang aja. Yudi. Ini mana? Nggak usah jadi beda. Ini adalah anatomi dari sistem respirasi, di mana pada bagian paling luar tersusun atas hidung, selanjutnya ada rongga hidung. Udara yang masuk melalui hidung akan masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini, udara mengalami 3 perlakuan. Yang pertama, penyesuaian suhu, penyesuaian kelembapan, dan penyaringan partikel-partikel kecil atau debu. Hal itu dapat dilakukan karena rongga hidung memiliki membran mukosa. Selain itu juga terdapat rambut-rambut kecil atau halus yang disebut dengan silia. Selanjutnya, udara yang masuk di dalam rongga hidung akan masuk ke faring. Faring adalah pertemuan atau percabangan antara 2 saluran, di mana pada percabangan pertama terdapat nasofaring, yaitu saluran pernapasan, dan pada percabangan kedua adalah orofaring, yaitu saluran pencernaan. Pada bagian bawah faring terdapat laring, di mana di atas laring terdapat lempengan otot yang disebut epiglotis. Fungsi dari epiglotis ini adalah untuk menutup ketika kita minum atau ketika kita makan, dan membuka ketika saat kita bernafas. Selain itu, epiglotis membantu mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Apabila sampai hal itu terjadi, maka secara spontan atau secara serentak maka trakea akan mendorong makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan kembali keluar. Selanjutnya, di bawah laring terdapat trakea. Trakea ini berfungsi sebagai penyaring juga, karena di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus atau silia. Trakea terdiri atas lempengan-lempengan, di mana tersusun atas tulang lunak. Selanjutnya, di bawah trakea ada 2 percabangan. Ini adalah bronkus. Pada percabangan ini adalah bronkeolus. Pada bagian bronkus dan bronkeolus, udara akan masuk dan mengalami pertukaran. Yang pertama melalui alveolus. Di dalam alveolus inilah udara akan berdifusi, di mana antara oksigen dan karbon dioksida mengalami pertukaran. Pada bagian ini ada 2 mekanisme sistem pernapasan. Yang pertama, pernapasan intrasel dan pernapasan ekstrasel. Pernapasan intrasel adalah pernapasan yang terjadi di mana antara sel-sel darah dengan sel darah merah mengalami pertukaran. Dan pernapasan ekstrasel adalah pernapasan di mana antara kapiler darah dengan alveolus mengalami pertukaran oksigen. Pada pernapasan intrasel, antara sel darah merah dengan sel mengalami pertukaran yang di mana sel darah merah mampu mengangkut oksigen atau mampu mengikat 4 oksigen. Selanjutnya, oksigen tersebut akan diikat menjadi oksihemoglobin.